Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kecil, pada sore hari ini Abi Tardi bersama keluarga Inafa, Kirena dan Siva akan berkisah sambil menunggu kita berbuka puasa. Pada kesempatan kali ini Abi Tardi akan berkisah tentang Nabi Adam. Bahwa kita ketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan bumi dan langit sebelum Adam itu diciptakan. Bahkan saat Adam itu mau diciptakan, Allah itu mengambil segenggam tanah di seluruh permukaan bumi, dan malaikat itu pun bertanya, dan Allah pun menjawab pertanyaan dari malaikat berkaitan dengan kenapa Allah menciptakan khalifah di muka bumi yang akan menghancurkan bumi tersebut. Maka Allah pun menjawab, aku lebih tahu apa yang aku lakukan. Nah, sahabat kecil, saat Allah menciptakan Adam, dan Adam terbuat dari tanah, dan di situ pula Allah sudah menciptakan malaikat yang terbuat dari cahaya, dan Allah menciptakan pula iblis yang terbuat dari api. Dan saat Adam itu sudah diciptakan, maka Allah menyuruh malaikat dan jin atau iblis untuk bersujud kepada Adam. Maka semua malaikat itu bersujud kepada Adam, tapi iblis tidak mau. Dan iblis pun berkata, "Ya Allah, aku lebih baik dari Adam. Maka buat apa aku bersujud padanya?" Maka saat itu pula Allah murka kepada iblis, karena iblis mempunyai sifat yang sombong. Maka iblis diusir oleh Allah untuk keluar dari surga dan diturunkan ke bumi. Nah, saat diturunkan ke bumi ini, iblis meminta izin kepada Allah, "Ya Allah, aku tidak rela kalau aku diturunkan ke bumi sendirian. Maka akan aku goda Adam untuk ikut denganku." Maka Allah itu pun mengizinkan untuk iblis menggoda Adam. Sahabat kecil, perlu kita ketahui, iblis ini mempunyai banyak siasat untuk menggoda Adam. Nah, saat Adam berada di surga dan dia pun sendirian, maka Allah tahu. Maka Allah menciptakan seorang manusia yang terbuat dari tulang rusuk Adam, yakni yang bernama Hawa, untuk berteman, untuk menemani Adam hidup di surga. Nah, sahabat kecil, ternyata iblis ini menggoda Adam dan Hawa agar Hawa dan Adam ini bisa keluar dari surga. Nah, ada persyaratan dari Allah kepada Adam dan Hawa, yakni jangan sampai Adam dan Hawa ini mendekati pohon kuldi atau pohon keabadian. Nah, sahabat kecil, ternyata iblis ini menggoda Adam dari depan, dari belakang, dari atas, dari samping kanan, samping kiri. Tetapi Adam tidak tergoyahkan. Maka iblis ini berencana akan menggoda Hawa. Akhirnya Hawa ini dibujuk sama iblis. "Wahai Hawa, di situ ada pohon keabadian. Kamu ambil saja, kamu makan saja.
Hawa dibisikin oleh iblis dalam bentuk ular saat itu. Nah, Hawa ini tidak tergoyahkan. Selanjutnya iblis menggoda lagi. Dia berkata kepada Hawa, "Wahai Hawa, ketahuilah, bila engkau makan buah kuldi ini, maka engkau akan kekal bersama Adam di surga." Kenapa Allah itu tidak memperbolehkan engkau makan buah kuldi? Agar engkau biar tidak hidup selamanya di surga. Nah, saat itu Hawa tergoyahkan dan dia bercerita kepada Adam. Dengan lemah lembutnya Hawa meminta izin kepada Adam agar kita kekal hidup di surga. Akhirnya Adam pun terbujuk oleh rayuan istrinya untuk mengambil buah kuldi. Akhirnya sahabat kecil semua, diambillah buah kuldi itu dan dimakan oleh Adam dan Hawa. Akhirnya Adam dan Hawa dimarahi oleh Allah. Allah murka kepada Adam karena Adam sudah melanggar janji dari Allah untuk tidak memakan buah kuldi. Akhirnya Allah meminta Adam dan Hawa turun ke muka bumi. Dia tidak diperbolehkan untuk tinggal di surga. Sebagai hukumannya, Adam dan Hawa diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Dan dalam sebuah riwayat, Adam dan Hawa itu turun di muka bumi. Adam berada di India dan Hawa berada di Mekah. Keduanya ketemu di padang Arafah. Dan saat itu Adam pun meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah apa yang pernah aku lakukan. Akhirnya Adam dan Hawa pun tinggal di muka bumi untuk bekerja, untuk mencari makan, untuk menghidupi dirinya. Karena kalau Adam dan Hawa tinggal di surga, itu sudah menikmati apa adanya. Tetapi saat tinggal di muka bumi, Adam itu merasa lapar, merasa lelah, merasa capek. Nah, sahabat kecil, inilah kisah Adam dan Hawa. Semoga dengan kisah ini kita bisa mengambil pelajarannya. Apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Yang pertama adalah bahwa kita sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah, harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai kita mempunyai sifat yang sombong. Karena kalau kita mempunyai sifat yang sombong, itu artinya sifat iblis itu berada dalam diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.